Setelah bayati suri itu disebut dengan bayati Husaini. Ini masih lagu bayati, masih belum yang lain, masih bayati dong. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi. Ini sudah memasuki tangga 3, disebut dengan bayati Husaini. Bayati Husaini, bayati Husaini, tangga 3. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi. Saya ulangi. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi. Saya ulangi. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi. Ya, saya ulangi 1 kali lagi. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi. Ya, bisa diikuti. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi. Ulangi lagi. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi. Nah, kemudian perlu saya sampaikan untuk bacaan tajwid dalam lafaz ayyatiya dan sukun ketemu dengan huruf ya, itu namanya idgham bi gunnah. Idgham artinya adalah memasukkan huruf nun kepada ya. Memasukkan huruf nun kepada ya, asalnya an ya'tiya menjadi ayya. Kemudian bi gunnah disertakan dengung, harus ada dengung. Di mana tempatnya dengung? Dengung itu adalah tempatnya khaisyum, di jalur hidung, pangkal hidung, pangkal hidung. Maka ketika membaca itu harus dilarikan ke hidung. Selama proses dengung harus hidungnya dipakai dengan mendengung. Kalau tidak mendengung maka gunnahnya salah, bacaan itu gunnahnya salah. Ini tidak ada dengungnya, itu samar saja. Bisa dikatakan
benar dalam membaca idgham bi gunnah, ketika hidungnya dipencet tidak akan keluar suara. Kenapa? Karena hidung itu adalah tempat keluarnya dengung. Tidak bisa. Kenapa? Tempat keluarnya dengungnya ditutup. Ibaratkan sampai mau keluar pintunya ditutup, tidak bisa keluar. Ya gunnah tempatnya adalah keluarnya dari hidung, Kok ternyata ditutup, tidak bunyi, berarti betul dalam membaca dengung, dalam membaca idgham bi gunnah. Nah, itu cara membaca gunnah. Kemudian di dalam bacaan idgham bi gunnah itu ada idgham bi gunnah, ada gunnah, ada idgham ma'al gunnah, ada idgham bila gunnah. Ini semuanya gunnah semua. Nah, di situ harus ada perbedaan. Kalau idgham bi gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan hurufnya adalah ya, nun, mim, waw. Di antaranya yang kita baca ini adalah bertemu nun sukun ketemu iya, ayya, maka harus dilatihkan di hidung. Prosesnya agar sempurna gunnahnya itu adalah ditahan perkiraan lamanya 2 harokat, akan sempurna dengunnya. Tapi kalau tidak ditahan 2 harokat, ini tidak utuh. Ayya, kurang sempurna masuknya ke hidung dengungnya. Ayya, itu cara bacanya. Jadi selama sukun bacaan sukun dengan iya, maka prosesnya harus dengan cara mendengung di janur hidung. Jangan sampai kalau dibaca ini tidak masuk dengungnya. Idghamnya memasukkan nun kepada iya ada, tapi dengungnya ya tidak ada. Dengungnya tidak ada. Jadi idgham bi gunnah, masukkanlah iya kepada nun kepada iya, bi gunnah sertakan dengung. Caranya ini dulu, masukkan baru dengung. Kalau dilambatkan berhubung karena ini agak cepat bacanya. Tidak boleh bersamaan. Salah. Itu miliknya gunnah, yakni nun atau mim yang tasdid. Inna thumma tasudduh. Thumma inna, kalau ada yang tasdid dan mim tasdid itu gunnah, langsung dengung. Tapi kalau itu waw bi gunnah, itu masukkan dulu baru dengung. Ayya. Nah, ini karena banyak sekali orang-orang yang membaca Al-Quran namanya bisa tahu bahwa itu adalah idgham bi gunnah, tapi prakteknya yang tidak bisa. Dimasukkan saja tanpa dengan ayya, ini salah. Jadi setiap ada nun sukun bertemu dengan hurufnya idgham bi gunnah, maka praktek daripada bacaan gunnahnya seperti itu. Dimasukkan dulu baru gunnah dengung. Kemudian setelah proses dengung, maka kembali lagi, tidak boleh bersuara hidup. Ayya. Nah, ketika baca iya, ini sudah hilang dengungnya, karena hukum membaca idgham bi gunnah sudah selesai di nun sukun ketemu iya. Ayya. Jangan berlarut-larut masih ada di hidung. Ayya. Ini salah. Ya. Jadi nanti makanya di awal kemarin saya sampaikan tidak usah terlalu banyak baca Quran. Satu halaman, 2 halaman, yang penting ketika baca Quran bagus, itu lebih nikmat terasa. Ya. Coba kita ulangi.
min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi. Ini bayati Husaini tingkatan nada yang ketiga. Saya ulangi. Coba kita ulangi dari Afiku. Afi, saya 1, 2, 3. Afiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya kemudian min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi. Ya, bersama 1, 2, 3. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi. Ya, kemudian ujungnya fi itu ada bacaan panjang, kemudian diakhiri dengan huruf H, harus tampak H-nya. Tempat keluarnya H kemarin sempat saya sampaikan adalah di tenggorokan bagian bawah. Maka ketika baca dada getar. Kenapa? Tenggorokan bawah itu dekat dengan dada. Makanya ketika baca fi jangan sampai hilang fi atau malah ke hidung. Ini banyak yang ke hidung biasanya. Fi nggak boleh. Ini alam tunzirhum la yu'minun. Kalau yang tarik ke hidung itu hanya 2 huruf, nun dan mim. Secara garis besar, nun dan mim ini yang dilarikan ke hidung ketika baca. Selain huruf nun dan mim, jangan. Ya, karena ada tempatnya masing-masing di ruang mulut. Ya. Terutama H, ini malah jauh. Kalau dibaca ke hidung, dari tenggorokan bagian bawah berpindah ke sini. Nah ini tidak terasa memang tidak terasa. Makanya ketika baca sebelum baca dengan baca Al-Quran ke Al-Quran dilatih huruf-hurufnya satu persatu. Ha hi hu bah, ha hi hu bah. Kenapa? Untuk menghindari nanti ketika baca Al-Quran berkenaan dengan huruf H lari ke hidung. Contohnya seperti ini. Kalau kita tidak tahu tempat keluarnya pasti akan mengira di hidung tempatnya. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini banyak seperti itu. Ya, jadi la ilaha illallah, la. Ya. Ini harus tampakkan haknya. Jangan sampai satu jangan hilang haknya. Yang kedua atau malah ada tapi ke hidung. Itu di ujung. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi. Monggo 1, 2, 3. Min qabli an ya'tiya
Sambil lalu saya memang seperti itu ngajarnya, karena memang guru saya paling keras dalam mengajarkan tajwid kepada santri-santrinya. Dulu pas waktu guru saya itu ngajar, mentor satu-satu santri. Ketika salah nggak diajari, justru beliau memakai rotan, ada rotan di samping. Kalau salah satu kali, ini berarti salah. Kalau diulangi lagi, berarti salah. Ketika 3 kalinya langsung marah. Ini saking kerasnya beliau. Jadi santri-santri itu sebelum nyetor Al-Quran sudah berapa kali bacaan yang sudah diulangi. Takutnya nanti ketika membaca di depan kiai malah didapatkan rotan tadi dari beliau. Tapi anehnya, semua teman-teman yang belajar itu malah saya sekarang ketemu jadi kiai semua, jadi ulama semua, ulama ahli Quran semua. Ya Allah, ibrokahnya kiai. Kalau sekarang jadi sistem seperti itu, gak mau mana santri ini. Ustaz jahat Gus, ayo kok kita ngomong ajur awakku, marah ajur awakku. Dilaporkan polisi. Bisa nanti dihapur ya nanti. Ini hak asasi manusia. Tidak hadir lagi. Makanya harus sabar Bu sekarang itu harus telaten. Seperti itu. Jadi tetap telatennya guru saya terapkan apa yang saya disampaikan oleh guru saya. Jadi setiap pelajaran qiraah saya terapkan tajwid, karena tidak semua orang yang belajar di situ santri banyak yang bisa cara mengucapkan atau membaca dengan tajwid. Ini sangat penting sekali pelajaran qiraah diiringi dengan tajwid, karena Nabi Muhammad sendiri itu orang yang membaca Al-Quran tanpa dengan membacanya dengan tajwid, tanpa tajwid itu disebut dengan orang fasik. Disebut dengan orang fasik. Ya, maka agar terhindar dari itu, ya, ketika baca Quran kita singgung sedikit-sedikit sehingga dengan sendirinya tajwidnya tambah bagus. Jadi agar tidak dibilang orang fasik. Wah, ini sudah alhamdulillah cukup ya, karena sudah siang. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya sedikit tapi istiqomah. Kata guru saya, qalilun ma'al barakah khairun min katsirin ma'al halal. Sedikit disertai dengan berkah itu lebih bagus dibandingkan banyak tapi mencelakakan. Maksudnya mencelakakan bagaimana? Banyak tapi tidak dipakai. Sedikit tapi dilatih terus istiqomah. Itu lebih manfaat, lebih bagus daripada kebanyakan tapi tidak dibuka belas. Cukup ya. Al-Fatihah. Assalamualaikum.